Lagi ngerencanain perjalanan pertama ke luar negeri dan kepikiran Kuala Lumpur? Pas banget. Di sini kita bakal kupas tuntas semua rahasianya. Langkah demi langkah, buat petualangan yang modern, seru, tapi tetap ramah di kantong. Yuk kita mulai? Jadi pertanyaannya simpel banget. Emang bisa ya naklukin Kuala Lumpur cuma dalam 4 hari dengan budget yang nggak bikin kantong bolong? Jawabannya tentu aja bisa. Dan kita bakal tunjukin gimana caranya. Oke, jadi ini misi kita. Sebuah perjalanan 4 hari buat 2 orang berangkat dari Bali di akhir Februari 2026. Nah, yang bikin perjalanan ini unik apa? Kita bakal berangkat pas awal bulan Ramadan. Jadi, kita bisa ngerasain suasana budaya yang beda dan pastinya seru. Lanjut ke bagian kedua, persiapan digital. Nah, ini adalah langkah-langkah yang benar-benar krusial dan wajib kalian lakuin sebelum terbang. Kenapa? Biar pas nyampe di sana, semuanya lancar jaya. Oke, ada 3 hal utama nih yang harus kita fokusin buat persiapan digital. Kita mulai dari yang paling pertama dan paling wajib, yaitu Malaysia Digital Arrival Card, atau kita singkat aja MDAC. Penting buat dicatat ya, MDAC ini bukan visa. Anggap aja ini kayak formulir registrasi elektronik yang hukumnya wajib. Dan ini bakal bikin proses imigrasi kalian jadi lebih cepat. Kuncinya cuma satu, isi formulirnya maksimal 3 hari sebelum tanggal kedatangan, dan yang paling penting, jangan lupa simpan file PDF konfirmasinya di HP kalian. Selanjutnya soal internet. Pilihan pertama, yang paling praktis, itu roaming dari Tri. Kenapa? Karena nomor Indonesia kalian tetap aktif, jadi gampang buat nerima OTP perbankan. Tapi, kalau kalian mau koneksi 5G yang lebih ngebut dan harga yang lebih miring, nah coba deh lirik eSIM lokal kayak Eralo atau Jetpack. Nah, ini dia nih yang benar-benar jadi game changer buat kita turis dari Indonesia. Namanya Do It Now QR. Karena sistem ini udah nyambung sama QRIS kita, kalian bisa bayar apa aja pakai GoPay atau Jago. Persis kayak lagi di rumah, gampang banget. Oke, pesawat udah mendarat di KLIA, Terminal 2. Terus gimana? Nah, beberapa jam pertama ini krusial banget. Yuk kita bahas cara paling efisien buat sampai ke pusat kota, dengan tujuan utama kita, yaitu pusat keramaian di Bukit Bintang. Kalian punya 3 pilihan utama dari bandara. Kalau mau yang paling nyaman, bawa koper banyak dan langsung diantar sampai depan hotel, ya udah pilih Grab. Kalau ngejar waktu dan anti macet-macetan, KLIA Express itu juaranya. Tapi kalau kalian tim super hemat, bus bandara itu jawabannya. Ongkosnya cuma sekitar Rp50.000 aja. Kenapa sih harus banget nginep di Bukit Bintang? Simple, karena ini tuh jantungnya Kuala Lumpur modern. Lokasinya super strategis, mau kemana-mana gampang banget karena ada stasiun MRT dan monorel, dan di sini tuh penuh sama hotel-hotel modern yang nyaman, kayak Wolo atau Citizen M. Pokoknya, semua yang kalian butuhin ada di sini. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, rencana perjalanannya. Ingat ya, itinerary ini kita susun dengan tempo yang santai. Tujuannya bukan buat lari-larian dari satu tempat ke tempat lain, tapi supaya kita bisa benar-benar nikmatin setiap momennya. Ini dia gambaran besar petualangan kita selama 4 hari. Kita mulai dari nikmatin gemerlapnya lampu kota, lanjut ngunjungi bangunan-bangunan ikonik, terus nyentuh sisi budayanya, sampai akhirnya kita siap-siap buat pulang. Rinciannya kira-kira gini, hari pertama kita langsung nikmatin vibe kota. Jalan-jalan di pavilion, terus lihat pemandangan dari rooftop bar. Hari kedua, waktunya naklukin ikonnya, Menara Petronas. Nah, tips penting nih, tiketnya wajib dipesan online jauh-jauh hari ya. Hari ketiga, kita gabungin sisi spiritual di Batu Caves sama pemandangan super modern dari Menara Merdeka 118, sebelum akhirnya kita siap-siap pulang di hari keempat. Oh ya, salah satu highlight yang wajib kalian datengin itu TRX City Park. Ini bukan sekedar taman biasa loh, tapi bener-bener contoh nyata gimana desain kota yang modern dan berkelanjutan itu bisa nyatuin alam sama arsitektur futuristik di tengah-tengah kota. Keren banget. Oke, sekarang kita ngomongin yang paling penting, duit. Gimana sih rincian anggarannya? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya memaksimalkan budget 8 juta rupiah buat perjalanan ini. Yap, ini dia angka target kita, 8 juta rupiah. Ini bukan sekedar angka ya, tapi ini adalah tujuan finansial kita buat ngejalanin petualangan 4 hari yang luar biasa untuk 2 orang. Angka 8 juta ini bener-bener realistis kok kalau kita kelola dengan pintar. Kuncinya ada 2.
Pertama, manfaatin transportasi publik kayak MRT buat ngirit ongkos jalan-jalan. Kedua, seimbangin soal makanan. Kadang kita makan enak di restoran, kadang kita jajan seru makanan kaki lima yang otentik. Dijamin cukup. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir. Anggap aja ini semacam final check buat mastiin perjalanan kalian bener-bener mulus tanpa hambatan. Cek lagi ya sebelum berangkat. Paspor? Aman, minimal masih berlaku 6 bulan. PDF konfirmasi MDAC? Udah disimpan di HP. Aplikasi-aplikasi penting kayak Grab, GoPay, Bank Jago? Udah diinstal. Tiket menara Petronas? Udah di tangan. Sip, beres. Soal packing, ingat ya, KL itu iklimnya tropis. Jadi, bawa baju yang ringan dan nyerap keringat. Siapin juga satu setel pakaian sopan buat ke Batu Caves. Obat-obatan pribadi dan sunblock jangan sampai ketinggalan. Sama satu lagi, payung kecil buat jaga-jaga kalau tiba-tiba hujan. Oh, dan yang paling krusial, adaptor listrik tipe G yang kakinya 3. Ini wajib punya. Nah, karena perjalanan kita ini pas momen Ramadan, ada beberapa tips tambahan. Usahain buat lebih bijaksana kalau makan atau minum di tempat umum pas siang hari. Terus, siap-siap ya, lalu lintas bakal macet parah sekitar jam 5 sore sampai setengah 8 malam. Solusinya, naik MRT aja biar aman. Dan jangan sampai kelewatan buat mampir ke Bazar Ramadan, dijamin seru banget. Namanya juga jalan-jalan, kita harus siap sama rencana cadangan. Kalau tiba-tiba hujan, gampang langsung aja ngadem di dalam ruangan. Bisa ke theme park indoor di Berjaya Times Square atau ke Museum of Illusions. Kalau internet tiba-tiba bermasalah, tenang, wifi gratis di mall-mall besar itu penyelamat. Kalau darurat banget, beli SIM lokal juga murah kok, paling 100 ribuan. Terus soal bayar-bayar. Kapan pakai digital, kapan pakai tunai. Aturan gampangnya gini, buat di tempat-tempat modern kayak mall, kafe, atau restoran, pakai aja QR dari GoPay atau Jago. Praktis. Tapi pastiin juga kalian sedia uang tunai ringgit buat jajan di bazar, di warung-warung petaling street, atau sekedar buat jaga-jaga. Nah, sekarang semua rahasianya udah ada di tangan kalian. Petualangan modern yang seru dan terjangkau di Kuala Lumpur itu bukan lagi cuma mimpi. Kotanya udah nungguin. Jadi pertanyaannya tinggal satu, kalian siap berangkat kan?